Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini saya akan berusaha untuk membahas bagaimana cara kita memaksimalkan cara belajar kita. Baiklah, akan kita mulai sekarang. Oke, ini adalah mind map atau peta pikiran. Pencetusnya adalah Tony Buzan. Dia berpikir bagaimana cara kita supaya kita bisa belajar dengan cara maksimal. Salah satunya adalah agar kita paham lebih dalam, maka biasanya karena kita sudah menggunakan panca indera kita. Sebagai contohnya adalah buah apel atau buah jeruk. Pada saat kita berpikir mengenai buah jeruk, misalnya ini jeruk misalnya, kita mungkin udah pernah merasakan bagaimana cara memegangnya, kulit-kulitnya bagaimana, kita sudah melihat bagaimana warnanya, terus baunya bagaimana, terus rasanya mungkin asam. Pada saat kita sudah memaksimalkan panca indera, kita udah akan susah untuk melupakannya. Begitu kita coba dikit, kita langsung tahu, oh ini adalah jeruk. Begitu salah satu cara untuk otak bekerja. Jadi dia menggunakan pelaksanaan dari panca indera. Berikutnya, otak itu terbagi dengan dua memori. Yang satu adalah memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Maksudnya apa? Memori jangka pendek, jadi kalau kita melihat sesuatu kita mengingat, tapi setelah itu kita lupakan biasanya. Tapi kalau sudah masuk ke memori jangka panjang, itu begitu masuk, setelah masuk memori jangka panjang, kita biasanya susah untuk lupa. Kita akan ingat terus, walaupun dengan tanpa usaha yang berat. Nah, itu gunanya kalau sudah tersimpan dalam memori jangka panjang. Berikutnya adalah otak itu merupakan komputer yang super canggih menurut Tony Buzan, tapi dia juga punya filter. Filter ini sebenarnya sangat berguna. Jadi semua apa yang informasi masuk ke dalam otak kita tidak akan langsung masuk ke memori jangka panjang, tapi difilter. Jadi itu sebabnya pada saat kita misalnya berjalan dari rumah ke satu tempat tertentu, kita banyak melihat hal tetapi kita tidak bisa mengingat semuanya karena difilter. Otak cuman memberitahu bahwa itu tidak penting, jadi ya sekitar disebutnya masuk ke memori jangka pendek. Nah, untuk belajar kita perlu untuk membuka filter itu. Gimana caranya mengakalin supaya filter itu bisa kebuka? Cara pertama adalah repetition atau pengulangan. Pada saat kita mengulang, otak akan merasa, oh ini informasi yang penting. Maka dia setelah sering diulang secara cukup, dia akan masuk ke memori jangka panjang. Hal yang kedua, kapan filter itu terbuka? Pada saat kita ada emosi, misalnya senang. Kita akan lebih mudah mengingat momen-momen waktu masa-masa kita senang zaman dulu. Tanpa kita berusaha mengingatnya, dia akan tersimpan sendiri ke memori jangka panjang. Atau yang parah adalah kalau misalnya kita punya takut tertentu terhadap sesuatu. Pada saat kita merasa takut yang luar biasa atau menjadi trauma, filter akan kebuka dan masuk ke memori jangka panjang. Itu sebabnya sulit untuk dilupakan begitu masuk ke memori jangka panjang. Cara yang ketiga juga adalah kita memberi perhatian. Jadi kalau kita memberi perhatian lebih ke sesuatu, misalnya pada saat kita jalan dari rumah ke tempat lain, di tengah perjalanan kita melihat sesuatu, wah sepertinya ada tempat yang menarik. Nah, pada saat kita memberi perhatian lebih, otak akan menyimpan. Oke, ketiga, bagaimana cara kita belajar yang sebaiknya? Jadi otak itu lebih senang kalau kita memandang secara keseluruhan. Misalnya kalau kita melihat seekor gajah, kita akan lebih senang melihat gajah secara keseluruhan dulu. Baru kita tahu belalainya, hidungnya, kupingnya. Tapi kalau kita cuma lihatnya sedikit-sedikit,
otak akan lebih susah untuk mengumpulkan informasi. Oleh sebab itu, pada saat kita belajar bahasa Inggris, adalah lebih baik kita belajar dengan kalimat, karena kita akan lebih paham keseluruhan konteksnya dibanding kalau kita belajar kata per kata. Akan lebih efektif kalau kita belajar dengan kalimat. Berikutnya, pada saat kita mau belajar bahasa Inggris, hal yang perlu kita lakukan biasanya adalah listening atau sering dengarkan dari lagu-lagu atau film-film. Pada saat kita sering dengarkan, kita kan sering, kalau kita senang sesuatu lagu tertentu, kita pasti pengen ngulang lagi dan diulang terus sampai kita dapat hafal sendiri si kata-katanya. Itu salah satu cara belajar, pengulangan, mendengar berulang-ulang sampai kita tahu, oh logatnya, cara bicaranya begini gitu. Dan setelah itu, setelah kita sering dengarkan, kita tahu cara pengucapan, kita otomatis ingin bicara, speaking. Tapi biasanya adalah orang akan takut untuk mulai berbicara karena takut salah pengucapan, karena memang salah pengucapan bisa, artinya bisa berbeda jauh. Cara untuk mengatasinya, kita bisa mempelajari phonics. Phonik adalah salah satu cara metode untuk belajar membaca untuk anak, tapi kita bisa manfaatkan untuk memperbaiki pengucapan kita dengan phonik. Terakhir ada grammar. Grammar ya mungkin secara gampangnya adalah dari kata-kata yang kita dapat, bagaimana cara menyusun supaya orang mengerti apa yang kita bicarakan. Misalnya ada kata apel, saya, dan makan. Bagaimana menyusunnya? Apakah apel makan saya atau saya apel makan? Yang lebih tepat pasti saya makan apel. Nah, pada saat kita baru bisa menyusunnya dengan benar, orang akan lebih mudah untuk memahami apa yang kita ucapkan. Oke. Dengan penjelasan ini, dengan teori yang tahun ibu kemukakan, makanya saya berusaha untuk membuat format video bahasa Inggris dari percakapan yang sederhana. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita sebaiknya dengarkan berulang-ulang, tiru pengucapannya, dan pahami, oh kalau misalnya pertanyaan seperti ini, cara membuat pertanyaannya begini, dan cara jawabnya bagaimana, sampai masuk ke memori jangka panjang. Jadi kalau misalnya orang bertanya, kita langsung refleks menjawab, karena dalam speaking itu kita tidak akan sempat untuk berpikir bagaimana ya grammar yang benarnya, susunannya bagaimana. Begitu orang tanya, kita harus langsung tahu, oh cara jawabnya begini. Orang tanya, kita langsung jawabnya begini. Jadi akan lebih baik apabila didengarkan berulang-ulang, pagi, siang, malam, mungkin besokannya dengarkan sampai itu menyerap di otak kita, termasuk ke memori jangka panjang. Secara bertahap saya akan meningkatkan tingkat kosakatanya. Jadi bukan berapa banyak kosakata yang kita kuasai, tetapi bagaimana cara kita menggunakannya. Baik, untuk demikian saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.